Ini 10 Oktober 2021 kita memilih tema segala sesuatu takluk di bawah kaki Kristus. Penulis kitab Ibrani khususnya pasal 2 ayat 5 sampai 12 bicara tentang hakikat penciptaan Allah, kemudian manusia yang jatuh dalam dosa, lalu Yesus datang untuk memulihkannya kembali, dan kemudian dia menjadi pemimpin yang membawa kita masuk dalam kemuliaan. Yang pertama, saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab kita temukan ada sebuah pengakuan yang sangat hebat. Pengakuan dari penulis Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6 yang membuat sebuah pujian bagi Allah, bahwa manusia itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Dia tidak sama dengan Allah, tapi hampir sama. Nah, mari saya terangkan alasan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, gambar dan rupa Allah bicara tentang 3 prinsip utama. Yang pertama, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu memiliki sifat-sifat dan karakter Allah. Sifat Allah yang penuh kasih, penuh kedamaian, penuh kepedulian, adil. Itu semua sifat-sifat Allah kita bisa temukan juga dalam teks tentang buah roh. Itulah sifat-sifat Allah. Yang pertama. Yang kedua, segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia itu diberi roh Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, diberikannya, dihembuskannya nefes, hidup, sehingga manusia menjadi zoe, hidup, beda dengan makhluk yang lain yang hidup karena bios. Biologi itu dari kata bios, segala sesuatu hidup. Tetapi manusia itu zoe, artinya dia memiliki roh Allah. Untuk apa roh itu? Untuk menyembah Allah, supaya selalu connecting dengan Allah, punya hubungan spesial dengan Allah. Yang ketiga, segambar dan serupa dengan Allah, berarti Allah sudah punya gambarnya, Allah sudah punya polanya. Seperti misalnya seorang tukang jahit, sebelum menjahit pakaian yang banyak, dia pasti punya pola. Nah, Allah punya pola, punya gambar, dan gambar Allah ialah Kristus. Dan kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Kristus. Itulah sebabnya dalam kitab Roma, dalam kitab Kolose, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita mesti bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Itulah sebabnya pemazmur 8 berkata, manusia diciptakan Allah hampir sama dengan Allah. Berarti manusia diberikan tidak hanya roh untuk menyembah, tapi manusia juga diberikan kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, atas binatang-binatang, atas segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi saudara perhatikan, itu diberi otoritas, diberi kuasa. Tetapi orang Ambon bilang sayang di balik sayang. Orang Timur bilang mama sayang
Manusia jatuh dalam dosa bukan karena Allah, tetapi karena keinginannya tergoda oleh pandangan mata dan keinginan hatinya, sehingga kuasa itu kemudian hilang. Kuasa yang diberikan itu kemudian terabaikan. Hakikat penciptanya itu rusak karena dosa. Dalam bahasa asli dosa itu hamartia, artinya tidak kena sasaran. Hidupnya, tujuannya tidak tercapai. Saya kasih contoh, sebuah handphone ini diciptakan untuk kepentingan komunikasi. Tetapi handphone ini juga bisa dipakai untuk lempar anjing. Berarti ketika Anda pakai lempar anjing, Anda telah menyalahgunakan tujuan handphone ini. Jadi banyak sekali penyalahgunaan segala sesuatu. Karena penyalahgunaan itu kehilangan otoritas, kehilangan kekuasaan. Bahkan dalam Roma 3, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Di Alkitab menyebut ada 3 jenis taman. Yang pertama Taman Eden. Di situ manusia jatuh dalam dosa atas keputusannya sendiri, atas ketidaktaatan terhadap firman Allah. Tapi yang kedua, kita tahu ada sebuah taman lain bernama Taman Getsemani. Di situ Yesus mengulurkan tangannya, bukan mengambil buah yang terlarang, tapi dia mengambil cawan. Dan cawan itu mengantarkan dia ke salib untuk menebus dosa dan kesalahan Taman Eden dan seluruh keturunannya. Dan ada berita gembira buat kita dalam kitab Wahyu, di Wahyu 21, bahwa ketika Yesus akan datang kembali, tidak hanya pulihkan segala makhluk, tidak hanya pulihkan kita, tetapi dia membawa kita ke sebuah taman yang baru bernama Taman Kota Yerusalem Baru. Jadi saudara-saudara, kitab Ibrani mengutip baik Kejadian pasal 1 maupun Mazmur 8 untuk menguatkan orang-orang percaya dalam pemerintahan Kaisar Nero, Kaisar Claudius yang begitu bengis terhadap orang-orang percaya. Begitu hebatnya kekuasaan itu sehingga banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Kristus yang kemudian disebut murtad. Tapi banyak juga yang mati atas nama Kristus sehingga mereka disebut martir. Sehingga seorang bapak gereja berkata, darah orang benar, darah orang percaya menjadi benih pertumbuhan gereja sampai hari ini. Kita belum berdarah-darah untuk Kristus. Jadi jangan bikin darah orang lain tumpah. Yang kedua, saudara-saudara, penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa ternyata manusia yang diciptakan yang mulia, yang hampir sama dengan Allah, yang diberi kekuasaan, harus dikembalikan. Ini yang disebut pemulihan. Cara mengembalikannya harganya bukan main mahal. Tidak terhitung harganya. Harganya ialah Yesus harus datang ke dunia dari tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Dia harus turun ke bumi yang penuh dengan cacat celah itu. Dia harus lahir di sebuah tempat yang hina. Dia harus menjalani penderitaan setiap hari, ditolak, dimusuhi, dibenci, disingkirkan. Tapi dia terus konsisten dengan misinya.
Dan akhirnya dia harus mati. Supaya apa? Supaya kemuliaan manusia, karya penyelamatan Allah bagi manusia dikembalikan ke posisinya sebagai karya Allah yang mulia. Semua ciptaan apapun hanya manusia yang mulia di hadapan Allah. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Coba lihat wajah kiri kanan, bilang, Anda orang yang sangat mulia. Haleluya. Kasih penguatan buat dia. Ya. Jadi jangan suka hina-hina orang. Kita semua mulia. Amin. Mau hitam atau putih, keriting atau rambut lurus, botak atau ada rambut, semuanya kita orang-orang yang mulia karena dibuat di dalam tangan Tuhan yang mulia. Karena itu Yesus mesti menjalani penderitaan. Dia mesti menjalani kematian. Dia mesti disalibkan. Sehingga ada lagu yang terkenal dulu, saya sudah lupa siapa penyanyinya itu, seorang artis Kristen. Dia lahir untuk kami, dia apa? Mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Karena itu saudara-saudaraku, betapa berbahagianya kita. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8, Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah sempurna, tapi Dia mengasihi kita waktu kita masih dalam dosa. Yang ketiga, Dia tidak hanya mati buat kita, tapi pada ayat 12, 10-12, Dia menjadi pemimpin bagi kita. Wow. Kata pemimpin, istilah aslinya ialah archegos. Itu nggak usah dihafal. Archegos itu punya beberapa pengertian. Bahasa Yunani. Dia artinya pemimpin. Dia juga artinya seorang jenderal yang memimpin pasukan. Dia juga artinya seorang pendiri atau pencipta, seperti menciptakan sebuah marga baru, menciptakan sebuah komunitas baru, atau menciptakan sebuah filsafat yang baru. Tapi dia juga adalah sumber asal usul segala sesuatu. Jadi perhatikan ini urutannya. Karena itu dalam tradisi masyarakat Romawi, seorang gubernur yang cakap pekerjaannya, cakap kepemimpinannya, dia disebut archegos yang membawa kedamaian. Tapi jika pemimpin itu kacau, pemimpin itu menimbulkan kerusuhan di dalam kota, dia disebut archegos kekacauan. Nah, Yesus dalam hubungan dengan archegos, penulis Ibrani menggunakan istilah dia adalah archegos yang tidak hanya memimpin kita, tapi dia menciptakan sebuah situasi yang baru. Dia mematikan semua godaan-godaan dan hawa nafsu setan yang menguasai. Dia mengalahkan semua tipu daya iblis, dan dia membuka jalan yang baru dan memimpin kita untuk masuk ke jalan yang luar biasa itu. Itulah sebabnya dia tidak hanya menjadi anak Allah, dia tidak hanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia adalah archegos bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu, pesan hari ini yang pertama, hakikat kita mulia di tangan Tuhan. Berhentilah menghina orang lain. Berhentilah untuk mencela dan menghakimi orang lain. Saya masih ingat suatu kali saya KKR di Semarang. Jemaat penuh. Karena itu KKR kesembuhan. Sampai ada orang-orang yang dibawa di kursi roda, dibawa di tempat tidur, bahkan dari rumah sakit dibawa. 3 hari 3 malam. Hari pertama saya mau berkhotbah, seorang ibu datang ke saya, hanya beberapa menit sebelum khotbah.
Dia bertanya begini, Pak Pendeta saya mau tanya. Saya bilang, Ibu jangan lama-lama, saya mau khotbah sekarang. Saya cuma mau tanya, kenapa orang Ambon itu hitam? Waduh, itu pertanyaan itu membuat semua persiapan saya itu nyaris hilang. Dia seolah-olah mau bersahabat, tapi pertanyaannya tidak pas. Lalu saya berdoa, Tuhan saya mau berkhotbah, saya ampuni perkataan dan pertanyaan ibu ini. Tapi Tuhan tolong kasih tahu saya, kira-kira ada enggak ayat Alkitab yang membela orang hitam? Karena waktu itu saya pakai iPad, jadi saya langsung klik hitam, saya buka di iPad, saya ketemu Kidung Agung 1 ayat 5. Ayat itu bilang begini, sekalipun aku hitam tetapi manis. Haleluya. Itu ayat yang paling saya ingat betul karena peristiwanya langsung. Sekarang udah diterjemahkan dengan aku hitam tapi cantik. Rupanya itu buat putri-putri Yerusalem. Jadi kalau ada orang hitam di sampingmu di rumah, bilang sama dia, kamu hitam tapi manis. Jadi mari kita biasakan untuk menghormati sesama kita. Kita menghormati istri, suami, anak-anak, orang tua, lansia, warga gereja, masyarakat biasa. Semua orang mulia di tangan Tuhan. Bilang amin. Tapi kita juga nggak boleh menuduh orang lain karena berbuat dosa. Karena tidak ada satupun yang sempurna. Kita punya dosa berbeda-beda. Ada yang berdosa karena melakukan pencurian, ada yang berdosa karena menghina orang lain, ada yang berdosa karena manipulasi, karena jatuh dalam dosa persinahan. Semua bentuk dosa itu dilakukan masing-masing orang. Tapi satu hal yang sama, dosa yang sama yang dilakukan semua orang menurut kitab Yesaya, kita semua sesat seperti domba. Itulah kesamaan. Kita semua sesat seperti domba. Dan karena itu, supaya dosa itu lenyap dan kita dikembalikan kepada karya Allah yang mulia dan agung itu, maka Yesuslah jawabannya. Yesuslah harganya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah bicara tentang kehidupan. Darah bicara tentang proteksi hidup kita. Tapi darah juga bicara tentang regenerasi. Dan itulah Yesus yang mati buat kita, supaya bukan supaya kita hidup saja, tapi kemuliaan Allah itu dikembalikan, kuasanya kembali, dan Anda berkuasa atas kalajengking, atas setan-setan, atas segala kuasa tipu daya iblis, atas apapun yang bertentangan dengan firman Allah. Anda punya kuasa untuk mengalahkannya. Itu sebabnya Kolose pasal 3 berkata, aku ada dalam Kristus yang ada di atas di sebelah kanan Bapa. Berarti kita bersama Kristus memerintah atas segala tipu daya, kuasa apapun tidak level dengan kita. Itulah alasan kenapa Yesus datang mati buat saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, dia memimpin kita, dia arkegos bagi kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia memimpin kita memasuki jalan baru, keselamatan yang disediakan. Itulah sebabnya ingat hari ini, Taman Eden tempat manusia jatuh dalam dosa. Sebelum dia jatuh, dia begitu mulia. Taman Getsemani, tempat di mana Yesus mengulurkan tangannya, mengambil cawan itu, dan dia menuju ke salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan. Tetapi ketika dia datang kembali menjadi arkegos, menjadi pemimpin yang membawa kita menikmati kota yang indah, kota yang baru, taman yang indah bernama Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara jemaat. Haleluya. Amin.